Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham pada malam ini, karena ini videonya dibuat malam-malam ketika keluarga sudah mulai tidur ya, jadi pelan-pelan suaranya. Saya ingin membuat konten mungkin tidak ada kaitannya dengan saham, terutama dengan saham syariah yang alhamdulillah tadi adalah hari terakhir di tahun 2020. Mungkin teman-teman sudah sedang menghitung profit tahun ini berapa, kenaikan aset, pertumbuhan asetnya berapa persen dibanding tahun lalu. Mungkin teman-teman sedang sibuk untuk menyiapkan portofolio tahun depan seperti apa. Nah, di malam ini saya ingin membuat konten yang sedikit berbeda dibanding biasanya. Seperti biasanya saya mengungkapkan tentang analisis fundamental, data-data, kemudian pilihan-pilihan saham, tapi di akhir tahun ini, di hari terakhir bursa yang ditutup tadi sore, saya justru ingin menjelaskan hal lain tentang sebuah refleksi akhir tahun 2020. Dan ini sebenarnya tidak sengaja ya teman-teman. Jadi tadi itu saya itu pergi ke bengkel, kemudian pas saya lihat di Telegram yang di akun lain gitu, di situ ada save chat dari beberapa bulan yang lalu, dan ketika saya baca ternyata chat tersebut berasal dari bulan Maret 2020, 29 Maret, ketika masa-masa IHSG sedang crash-crashnya gitu ya, sedang jatuh-jatuhnya. Dan ternyata itu adalah obrolan dan curhat di satu grup, saya lupa di mana, tapi kayaknya itu adalah grup tempat saya ngajar begitu ya. Jadi judul besarnya di konten ini adalah refleksi akhir tahun 2020, doa kaya dan dermawan. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi untuk channel ini. Semoga channel ini semakin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi yang ingin mengikuti perkembangan saham syariah, silahkan juga follow di Instagram Syariah Saham dan Instagram Mang Amsi. Hari ini juga selain tadi hari terakhir bursa, juga saya secara pribadi dan komunitas mendapat ujian dengan adanya akun palsu dan grup palsu yang menipu member-membernya dengan ajakan untuk investasi, dan itu investasinya bodong ya teman-teman. Jadi saya sampai membuat feed di Instagram dan juga klarifikasi di berbagai sosial media bahwa akun asli saya adalah Mang Amsi, karena yang penipu itu menggunakan akun Mang Amsal ya, ujungnya tuh L kecil teman-teman, jangan terkecoh dengan I nya gitu, karena ternyata itu adalah L kecil. Kemudian syariah sahamnya pun H-nya double jadi syariah saham gitu. Jadi kalau teman-teman dihubungi dengan akun ini, hati-hati, itu adalah bukan saya, meskipun fotonya adalah foto saya dengan istri atau foto saya dengan dengan di acara yang lain gitu, itu pastikan bukan saya. Jadi teman-teman jangan sampai menjadi korban. Sudah ada korban yang lapor, dan meskipun bukan dari grup saya, tapi ternyata nominalnya cukup besar yang menjadi korbannya. Jadi hati-hati, selalu waspada bahwa ya seperti itu kadang ya, ada yang memanfaatkan situasi. Oke, kita lanjut konten yang utamanya. Jadi tadi saya mau men-screenshot chat tadi yang dari Telegram, kemudian saya upload di Facebook dengan timestampnya, dengan urutan waktunya, supaya benar-benar bahwa itu adalah rekaman percakapan yang ada tanggal dan jamnya. Tapi chat tersebut ada dalam terdiri dari 4 bahasa ya, maka judulnya pun doa kaya dari chat 4 bahasa. Kenapa? Di situ kebanyakan bahasa Sunda, kemudian juga ada bahasa Arabnya, kemudian ada bahasa Indonesia, dan juga ada bahasa Inggrisnya. Nah, di konten ini saya ingin mencoba menjelaskan semuanya dengan bahasa Indonesia gitu, supaya teman-teman bisa paham, bisa mengerti apa maksud dari chat tersebut ya. Nah, ini di bagian pertama. Jadi di bagian kanan ya, di bagian kanan ini adalah chat aslinya dari screenshot Facebook, kemudian di sebelah kiri terjemahannya. Jadi saya seolah-olah sedang menafsirkan chat gitu ya teman-teman. Jadi di bagian pertama ini kita baca ya. Jadi ini mengisahkan saya selama belasan tahun pulang pergi bertugas ke selatan. Saya suka melamun di sepanjang jalan karena saya menggunakan sepeda motor ya teman-teman.
Sampai suatu ketika ada yang membisikkan sebuah doa ke dalam hati. Mungkin itu ya saya sendiri kalau dalam istilahnya adalah sir ya, hati yang paling dalam. Doa itu berbunyi begini teman-teman. Dan Allahumma ja'al, ini doanya ya, Allahumma ja'alni minal aghniya'is syakirin wal askhiya'is sabirin. Artinya, ya Allah, jadikan aku sebagai hambamu yang kaya lagi bersyukur dan dermawan yang bersabar. Jadi saya menggabungkan dua kata yang positif gitu, aghnia dengan askhia, syakirin dengan sabirin. Kalau kata tunggalnya ini kan kata jamak ya, plural ya. Aghnia itu jamak dari ghani, syakirin jamak dari syakir, askhia jamak dari sakhiyun, sabirin jamak dari sabir gitu. Jadi artinya aghnia, ghani orang kaya, syakir orang bersyukur, sakhiyun orang dermawan, sabir orang bersabar. Dan syukur sabar ini saling berkaitan gitu ya teman-teman. Kemudian di bagian selanjutnya, mungkin doa ini harus mulai dirutinkan kembali sejak saat ini, sejak saat sekarang ya. Saya mengijazahkan doa ini kepada siapapun di room, dalam hal ini channel ya kalau YouTube, dan semoga berkah buat semua. Jadi teman-teman boleh membaca doa tersebut, silahkan sesuaikan dengan dengan permintaan teman-teman dalam kehidupan masing-masing. Karena doa ini kita baca, saya baca, dan keluarga juga membaca, teman-teman saya juga baca, sudah sejak berapa tahun yang lalu gitu. Dalam kondisi, kalau saya pribadi itu waktu itu sedang katakanlah punya utang gitu, punya utang yang banyak, punya hal-hal yang harus diselesaikan gitu. Jadi saya meminta solusinya ya dengan berdoa gitu ya, dengan berdoa sambil saya juga mencari jalan gitu. Jadi doa ini muncul secara spontan ya, mungkin sebagai penghibur dari Allah. Kalau bahasa Sundanya seperti ini ya, kalau saya terjemahkan, mungkin sebagai penghibur dari Allah untuk manusia lemah berlemur dosa seperti saya, yang sering melakukan takdir Allah padahal dia sedang menyiapkan jalan yang lebih baik dalam menambah rezeki dan keberkahan. Maksudnya kita terkadang ragu atau terkadang bimbang dengan jalan yang Allah berikan, kadang juga mempertanyakan kenapa Allah menakdirkan kita seperti ini, padahal Allah sudah punya cara terbaik dan punya jalan yang unik buat kita, yang hanya diberikan kepada kita, dan itu akhirnya menjadi garis kehidupan kita, dan kita tidak pernah tahu sebelumnya gitu. Di chat berikutnya, jadi ini teman-teman boleh cek ini jamnya ya, 22.35 berarti menit ke 35, jam 10, jam segini lah, ini juga menjelang jam 10-an ya ketika saya membuat video ini. Berikutnya adalah trust me it works. Jadi ini kan bahasa Inggris ya, percayalah kepada aku, percayalah kepada saya, semuanya bekerja dengan baik, semuanya itu memang nyata gitu. Beberapa hari yang lalu, ini ceritanya di tanggal itu ya, beberapa hari yang lalu saya hanya punya sisa uang tunai dari titipan transfer Pak Erlan via rekening saya. Jadi saya tahu bahwa ini ternyata grupnya adalah grup tempat saya ngajar karena ada nama guru yang saya sebut di sini. Uang itu pun tiap hari terus berkurang lembarannya karena kan dipakai ya. Karena memang sejak tanggal 13 Maret, nah ini kan waktu terkonfirmasi COVID-19 di sekolah, saya tidak bisa ngajar dan kita work from home, belajar dari rumah. Nah saya tidak pergi kemana-mana gitu ya, praktis saya hanya tinggal di rumah. Jadi uang yang tadi Pak Erlan nitip transfer di saya, jadi itu uangnya uang tunai, saya pakai gitu buat keperluan di rumah. Ternyata pada akhirnya uang tersebut tinggal 2/3-nya lagi, ada yang lagi butuh bantuan datang ke rumah, saya lupa itu siapa gitu, saya nggak tahu apakah saudara atau tetangga, saya nggak tahu. Nah tanpa pikir panjang, lembaran yang tersisa itu saya berikan semuanya gitu, sampai termenung besok insya Allah ada rezeki gitu. Karena waktu itu saya sudah memiliki keyakinan seperti itu. Kalau kita menolong orang, kalau kita membantu orang dengan maksimal, ya itu Allah yang akan mengurusi kita. Dan ternyata subhanallah, alhamdulillah, besoknya ada kabar gembira yang tak terduga, ada rezeki lewat istri gitu. Saya lupa juga apa itu ya, saya udah lupa nih kejadiannya. Dan hasilnya itu atau nominalnya itu cukup sampai kita hidup bisa untuk biaya dapur atau biaya hidup bulanan sampai akhir bulan tersebut gitu. Jadi ya itulah keajaibannya dari memberi gitu, dari membahagiakan orang lain. Nah, metode saya dan keluarga yang ditempuh selama ini hanyalah sekedar mengamalkan filosofi galon. Jadi galon air, jika galon air mulai habis, nah ini saya berkelakar di sini, saya bercanda kepada grup tersebut. Insya Allah akan diisi ulang oleh Mang Ah. Mang Ah ini nama staf di sekolah yang
rajin membantu dan rajin membersihkan kantor, tugasnya untuk mengisi air galon gitu ya. Jadi maksud saya bukan seperti itu sih, sekaligus membuktikan bahwa rezeki itu datang sendiri gitu, jika sudah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi galon itu filosofinya kan, kalau galon sudah mulai kosong pasti diisi lagi. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai galon rezeki buat orang lain, maka yakinlah Allah bakal menggantinya lebih banyak dan akan diganti lagi, diisi ulang lagi gitu. Tapi mungkin juga ada yang protes, bukannya harus ada ikhtiar mang gitu, tidak hanya pura-pura pangku tangan. Nah, di sini saya ingin menjawab bahwa doa pun adalah salah satu bentuk ikhtiar gitu. Bagi saya, doa pun adalah sebuah bentuk ikhtiar, bahkan esensi ibadah. Doa mukhul ibadah dalam satu hadis. Senjatanya dan juga senjatanya orang mukmin, doa silahul mu'min. Jadi kalau kita sudah yakin dengan Allah, sudah yakin dengan kekuasaannya, doa itu adalah intinya gitu. Intinya penghambaan itu di doa. Senjata ampuhnya orang mukmin ya berdoa gitu. Meskipun orang yang didoakan atau mungkin yang didoakannya belum terjadi atau belum sadar kalau orangnya. Nah, di era pandemi ini saya sedang bereksperimen bahwa karena kita nggak kemana-mana waktu itu, ternyata rezeki tak diduga dan tak diupayakan itu nyata adanya. Gitu. Kalau istilahnya la yahtasib dan la yuktasab itu memang ada gitu. Dan kenapa? Karena kita selama ini selalu terjebak di dunia kasab atau di dunia kerja fisik gitu, bahwa ya uang nggak datang kalau nggak kerja gitu. Gaji nggak akan dapat kalau kita nggak berusaha. Dalam beberapa hal kita akan mendapat rezeki yang tak terduga selain gaji itu. Kenapa? Karena kita kadang terlupa pada asal segala sebab itu siapa gitu. Sebabnya itu ya Allah semua. Kita lupa karena kita fokus kepada kasab, kita lupa kepada sebab yang menjadikan kita harus kasab itu sendiri. Jadi doa yang tadi gitu ya, doa yang tadi, Allahumma ja'alni minal aghniyai syakirin wal asghiyais sabirin, orang kaya yang bersyukur, orang dermawan yang bersabar, itu ketika Allah ijabah memang terbukti gitu. Kalau kita sudah kaya atau sudah memiliki kelebihan harta, ya harus rajin bersyukur dengan cara ibadah lebih giat gitu, bersedekah lebih banyak gitu, membahagiakan orang lebih sering gitu. Dan kalau kita ingin jadi orang dermawan, ternyata memang harus bersabar. Kenapa? Karena kadang orang yang diberi itu tanda kutip juga kadang menyebalkan, kadang membuat kita naik darah gitu, atau membuat kita sedikit kesal gitu ya, dan seterusnya. Tapi ya itu risikonya kalau jadi orang dermawan, ya harus bersabar gitu. Kenapa? Karena sabar dan syukur adalah dua sayap yang akan menerbangkan kita melintasi langit, melintasi alam malakut. Saya sebut seperti itu. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai kita pun dicemburui oleh malaikat. Menembus malakut, dicemburui malaikat gitu. Menembus malakut dan bikin jealous malaikat. Kenapa? Karena malaikat pernah dalam satu hadis mengatakan, sungguh ajaib perkara orang mukmin. Jika ditimpa kebaikan dia bersyukur, ditimpa kemalangan dia bersabar. Dua-duanya baik gitu. Maka sebagai seorang manusia yang oleh Allah berikan sifat syukur dan sabar, sudah selayaknya kita mensyukuri apa yang kita miliki dan bersabar dengan apa yang belum dimiliki. Itu saja mungkin renungan di refleksi di akhir tahun ini. Semoga apa yang kita dapatkan di tahun ini menjadi sebuah keberkahan. Berkah adalah sesuatu yang menambah ketaatan kita kepada Sang Pencipta, sesuatu yang membuat kita lebih mau berbagi dengan sesama, apalagi di masa pandemi corona seperti ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga investasi teman-teman di tahun 2020 amanah dan berlimpah berkah, dan juga di tahun berikutnya teman-teman lebih bisa menambah keberkahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.